Kabar mengejutkan datang dari pesinetron Jonathan Frizzy alias Ijong yang dikabarkan telah melamar sang kekasih Ririn Dwi Ariyanti. Dalam video viral di media sosial, Ijong terlihat menyematkan cincin di jari manis Ririn dalam sebuah acara. Penampilan keduanya pun tampak serasi. Ijong tampil gagah dengan setelan kemeja hitam, sedangkan Ririn terlihat anggun dalam balutan tube dress hitam yang dipadukan dengan kemeja putih. Video ini pun segera membuat warga net heboh, apalagi mengingat perjalanan asmara Ijong dan Ririn yang sejak lama menjadi buah bibir. Namun, isu lamaran tersebut dibantah oleh salah satu orang terdekat Ijong, Benny Simanjuntak. Ia menjelaskan bahwa jika memang itu adalah momen pertunangan, pasti dirinya diundang. Menurutnya, Ijong hingga kini belum ada rencana lamaran ataupun menikah, terlebih karena perbedaan keyakinan antara Ijong dengan Ririn. Meski begitu, membenarkan hubungan asmara antara keponakannya dengan Ririn. Kejelasan kayaknya nggak ada apa-apa deh, orang aja yang heboh-hebohan. Mereka still pacaran, tetap menjalin hubungan. Lalu apa yang beda, kan nggak ada yang aneh. Mereka tetap pacaran dan semakin mesra gitu loh. Udah itu aja. Om, tapi beredar kabar bahwa di TikTok, di sosial media lah, maksudnya kalau mereka tuh melakukan pertunangan. Seperti apa tuh, Om? Kayaknya kalau pertunangan enggak ya, karena kan kalau pertunangan pas saya diundang dong. Ya gitu pastinya. Jadi nggak ada, pertunangan nggak ada. Itu hanya gosip aja. Tapi maksudnya ada acara tertentu yang kayak solo? Nggak ada. Tuker-tuker cincin? Nggak ada, karena saya sejak tahun baru juga belum ketemu dengan Jonathan sih, dengan kesibukan saya. Dia kan lagi menikmati juga, lagi liburan ke banyak keluar kota, keluar negeri. Karena dia kan kemarin syuting kan non-stop setiap hari. Jadi saya nggak ada ketemu setelah tahun baru, saya belum ketemu loh sampai sekarang. Jadi artinya ya adem-adem aja, nggak ada gosip-gosip itu nggak ada. Tapi sempat terakhir tanya-tanya kabar mungkin seperti apa sih Om? Kapan mungkin sama Jonathan? Nggak ada, dia tetap baik-baik aja, pacaran, tapi tidak ada hubungan ke next step-nya ya belum ada dibicarakan. Belum ada. Jadi gosip aja itu mungkin. Ya, katanya dari bulan November Om udah pakai cincin tuh. Apa emang mungkin cincin biasa aja? Mungkin cincin biasa aja. Saya juga kalau punya pacar suka kasih cincin gitu, tanda ikatan pribadi aja mungkin. Tapi kalau tunangan belum. Yang secara kan harus disamakan dulu ini perspektif mereka. Kan mereka kan beda agama kan. Gitu. Di sisi lain nih guys, baik Ijong maupun Ririn belum memberikan klarifikasi langsung terkait kabar lamaran tersebut. Meski memiliki kedekatan lebih dari teman, Ijong sebelumnya membantah keras tentang rumor hubungan spesialnya dengan Ririn. Ijong bahkan sempat melaporkan netizen terkait isu miring yang menyebut dugaan perselingkuhannya dengan Ririn yang diduga membuat rumah tangganya dengan Dena Devanka berakhir. Lantas, bagaimana menurut kalian selebtubers? Apakah ini hanya sekedar perayaan ulang tahun atau justru ada kisah lain yang belum terungkap? Yuk, tulis komen kalian di bawah ini ya guys. Nggak bisa diserahkan dalam baik-baik apa memang secara hukum aja nih? Karena udah lanjut melaporkan dia nanya. Ya saya yang jawab aja ya. Sebenarnya klien kami juga sebenarnya nggak mau melakukan ini. Melakukan tindakan hukum ini tidak mau. Ya. Karena masih berharap agar permasalahan ini diselesaikan secara damai, secara kekeluargaan. Cuman tindakan hukum yang dilakukan oleh klien kami ini sebagai bentuk klarifikasi atas tuduhan-tuduhan yang beredar liar di masyarakat, tuduhan mengenai KDRT tersebut. Itu aja sih. Berapa mengganggu artinya perihal gosip yang kemarin ya, artinya mulai dari KDRT terus isu perselingkuhan, terus adanya tidak ada perselingkuhan, nikah siri itu gimana? apalagi nikah siri, tidak ada nikah siri. Jadi alasan ini karena Apa? murni percekcokan dan Tidak ada gara-gara yang lain juga ada. Ini Mbak, saya jelaskan lagi izin Mas. Saya jelaskan bahwa memang itu kan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 itu menyatakan dilarang melakukan kekerasan terhadap fisik, Mas. Jadi apapun penyebabnya, kita bisa membuktikan bahwa saudari DAD ini telah melakukan kekerasan fisik terhadap klien kami. Itu yang kami laporkan. Jadi hanya sebatas kita mempunyai bukti bahwa beliau ini menjadi korban kekerasan.
Ada visumnya juga, ada fotonya juga dan videonya juga, tapi belum bisa kita rilis. Hubungan Ijong dan Ririn Dwi Ariyanti memang sejak lama menjadi perbincangan. Terlebih, keduanya diduga telah menjalin hubungan spesial sejak mereka masih memiliki keluarga masing-masing. Rumor perselingkuhan ini pun sempat dibongkar oleh mantan istri Ijong, Dena Devanka, ketika proses cerai pada 3 tahun silam. Meski Ijong kerap membantah, akan tetapi Dena menegaskan bahwa waktu yang akan menjawab semua dugaannya terkait hubungan gelap Ijong dan Ririn. Sebenarnya anak-anakku yang udah ngerti banget yang kembar ya, karena mereka udah lebih besar gitu. Kalau ditanya sedih nggak, pasti sedih, aku sad gitu. Terus lucunya mereka sampai bilang, jadi nggak ada lagi dong Freezy Family, karena kita suka gitu kan. Saya bilang tetap ada, karena mama sama papa tetap ada buat kalian, walaupun nantinya kita nggak bersama, nggak bareng-bareng gitu. Lebih ngasih pengertian ke yang kembar sih, karena lebih apa ya, hatinya lebih fragile lah gitu dibanding yang dedeknya gitu. Pelajaran apa yang didapat dari proses ini? Pelajaran apa ya? Ya mungkin saya juga sebagai seorang istri mungkin juga banyak salah. Mungkin saya juga harus banyak introspeksi diri gitu. Dan ya ini pembelajaran hidup lah buat saya. Nominal 30 juta per bulan itu sudah diiakan oleh pihak Ijong atau? Oh, itu kan putusan. Harus dipatuhi. Ya. Itu putusan ya. Tapi mau berapa itunya kita juga nggak terlalu mempermasalahkan sebetulnya. Nanti biarkan Ibu Dena sama Pak Jonathan yang saling berdiskusi ya. Sebelum kesini ada komunikasi dengan Ijong mungkin, Mbak Dena? Enggak sih, enggak. Saya menghindari aja sih Mbak, maksudnya ya kita berkomunikasi memang sekedar urusan anak, pendidikan anak dan juga kesehatan anak, itu aja. Selebihnya udah tidak ngomongin soal perasaan gitu, enggak sih. Dan nggak update ngapain gitu. Jadi lebih hati-hati nggak dari pendamping? Oh tentu dong, tentu banget. Jangan salah pilih, gitu. Masih ada yang mengganjel? Enggak sih, justru lega banget. Memang ini yang diganjel nih, ini karpetnya. lega banget, memang ini yang saya mau ya, gitu loh. Jadi saya sih cuman lebih bukan karena status saya yang berubah ya, gitu loh. Saya lebih ke hak asuh anak aja gitu, karena saya sebagai seorang ibu mana sih yang mau dipisahkan oleh anak-anaknya gitu. Dan kalian tahulah kedekatan saya sama anak-anak tuh luar biasa gitu. Itu aja sih, jadi saya nggak mau dipisahkan aja sama anak-anak. Dan alhamdulillahnya ya dikabulkan oleh majelis hakim, itu aja. Sekarang gini Mas, ya kalau dibilang harmonis kayaknya udah nggak bisa ya, karena kayaknya udah mulai kaku gitu loh, udah kaku lah. Kita sempat hari Minggu kemarin kita pergi bareng, tapi kayaknya udah kaku aja, udah nggak bisa fun lagi, udah nggak bisa ceria lagi. Jadi lebih baik mungkin kedepannya kalau kita pergi dengan anak-anak, ya kita akan atur waktu masing-masing gitu loh, ya kan. Jadi waktunya bersama papanya saya akan kasih, waktunya sama saya ya pasti anak-anak setiap hari memang sama saya gitu. Tapi memungkinkan nggak sih Mbak jalan bareng lagi kalau anak-anak minta? Mungkin bisa aja, tapi mungkin nggak sesering seperti biasanya. Biasanya kan kita hari Minggu bareng gitu ya, gitu. Tapi ya itu. Intinya siap berlapang dada ya, misalnya harus bareng lagi karena demi anak itu. Ya tentulah gitu loh. Apalagi nanti bulan April anak saya yang kecil mau ulang tahun ya. Semoga bisa lebih dengan seperti ini, yang bersangkutan bisa lebih enak ya hubungannya sama saya gitu loh. Lebih legowo gitu sih. Mbak, ini kan masih satu rumah ya, artinya ketika bertemu di satu lingkungan itu ngobrol seperti apa sih? Ya itu dia ngobrolnya soal kesehatan, soal anak, pendidikan anak, gitu aja sih. Dan anak-anak juga memantau nggak sih dengan adanya
enggak sih, anak-anak nggak ngeh lah. Mbak, mengobati luka perasaan anak-anak ini gimana nih Mbak? Ya kita kasih apa ya? Gimana? Pengertian lah, Kasih pelan-pelan. pengertian. Apa yang sudah pengertian apa yang sudah artinya untuk melupakan Gini, saya selalu ngajarin anak-anak itu mereka harus happy aja gitu loh. Jadi apapun yang terjadi di kedua orang tuanya, pokoknya anak-anak tuh harus happy, bermain, sekolah gitu loh. Supaya mereka nggak tahu deh gitu loh. Makanya saya nggak pernah nanya, ini anak saya nggak pernah nonton TV. Takut lihat infotainment gitu kan ya.